Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Wahyu Ahmad Fadilah dengan NIM 2309018 dari kelas 4B. Di sini saya akan mengerjakan UTS untuk mata kuliah Data Mining. Yang pertama ada Text Feature Engineering. A.1 Text Factorization. Di sini diberikan dataset mini yang berisi 3 dokumen. Yang pertama Data Science 1, yang kedua Data Mining and Data Science, yang ketiga Big Data and Big Business. A.1a demonstrasi menggunakan perhitungan manual BW di spreadsheet, dan A.1b mendemonstrasikan cara perhitungan manual TF-IDF di spreadsheet. Dan di sini saya akan mendemonstrasikan untuk kedua soal tadi di spreadsheet. Itu ada perhitungan BW. Yang pertama di sini membuat kosakatanya menjadi vocab yang unik. Jadi seperti ini, yaitu ada data, size, is fun, mining, and big business. Langkah yang kedua yaitu membuat tabel untuk BW-nya. Untuk data pada dokumen 1 terdapat satu kata, dan untuk science di sini pada dokumen 1 terdapat satu kata, dan pada dokumen 2 juga satu kata, tapi pada dokumen 3 itu tidak ada kata science. Begitu juga seterusnya sampai bisnis. Dan A1B mendemonstrasikan cara perhitungan menggunakan TF-IDF. Langkah yang pertama seperti tadi, yaitu normalisasi dan dekonisasi, yaitu mengubah semua huruf menjadi kecil dan pisahkan per kata. Yang kedua juga membuat kosakata yang menjadi vocab yang unik. Dan langkah yang ketiga, hitung TF-nya atau term frequency. Cara menghitungnya yaitu jumlah kata di dokumen dibagi total kata di dokumen itu. Contoh, pada dokumen 1 memiliki 4 kata. Maka pada kata data muncul satu kali, maka hasilnya jadi seperti ini. Data pada dokumen 1 memiliki term frekuensi 0.25. Begitu juga seterusnya menggunakan perhitungan TF ini. Langkah yang keempat yaitu menghitung inverse dokumen frekuensi atau IDF itu sendiri. Itu rumusnya yaitu adalah total dokumen dibagi jumlah dokumen yang mengandung kata. Total dokumen yang kita punya ada 3. Contohnya tadi data muncul di 3 dokumen, maka IDF lognya 0. Jadi tabel IDF-nya seperti ini. Data mempunyai IDF 3 dan IDF 0. Science mempunyai IDF 2 dan IDF 0.176. Begitu seterusnya. Langkah yang kelima yaitu TF dikurangi IDF sama dengan TF dikali IDF. Contohnya data di dokumen 1 dibagi TF sama dengan 0.25 dan IDF sama dengan 0, maka TF dikurangi IDF sama dengan 0. Begitu juga seterusnya. Selanjutnya untuk A1C yaitu demonstrasi word embedding dengan word to fact. Di sini kita langkah yang pertama yaitu mengeload dataset menggunakan Pandas dan langsung direct ke GitHub repository untuk dataset tersebut. Dan di sini saya tampilkan head pada dataset tersebut untuk memastikan bahwa datasetnya terload. Dan di sini dilakukan instalasi untuk requirement pada soal ini, yaitu saya menggunakan Gensim, NLTK, dan SkyPy. Yang pertama di sini preprocessing menggunakan NLTK download .kt. Dan latih model word to fact-nya, itu simpan model word to fact. Dan di sini kita akan mencari untuk kata happy, dan hasilnya vektor untuk kata happy itu ada seperti ini. Dan kata-kata yang mirip dengan kata happy yaitu ada sambil, saja, tadi, dengan, dan tahun. A.1D
demonstrasi word embedding glove. Di sini kita install dulu glove-nya dan konversi glove ke format Word2Vec. Download model glove-nya, cek vektor kata, dan cari kata-kata yang mirip dengan kata yang ingin kita cari, yaitu set. Dan kata-kata yang paling mirip dengan set itu sorry, awful, tragic, horrible, dan happy. Untuk vektor dari kata happy itu seperti ini. A.1e demonstrasi word embedding fast fetch dalam Python. Di sini juga kita menggunakan dataset yang sama. Di sini kita mencari kata saya dengan cara fast fetch yang diimport dari Gensim tadi. Di sini mendapatkan vektor untuk kata saya dan mencari kata-kata yang mirip dengan saya. Kata-kata yang paling mirip dengan saya yang kita temukan yaitu ada penyayang, tayangnya, terbayang, disayanginya, dan sayangi. A.1f mendemonstrasi word embedding bird. Di sini kita menggunakan transformer dan torch. Di sini kita mengambil model Indo Bird dari Hugging Face dan memasukkan kalimat saya sangat senang hari ini. Di sini kita input kalimat yaitu PT, dan ini ukuran embedding yang kita dapatkan adalah 1,768 dan nilai embedding 20 pertama menggunakan tensor juga seperti ini hasilnya. A.2 miscellaneous. Apa itu feature, feature extraction, feature engineering, factorization, dan word embedding? Feature adalah informasi penting yang diambil dari kata untuk digunakan dalam model machine learning, contohnya jumlah kata, frekuensi, atau kata tertentu dalam teks. Feature extraction, proses mengambil informasi atau ciri dari kata mentah. Misalnya, dari kalimat, diambil fitur sepanjang kalimat, kata-kata penting, atau jumlah huruf kapital. Feature engineering adalah proses membuat untuk mengubah fitur agar lebih berguna untuk model. Factorization adalah proses mengubah data teks atau kata kalimat menjadi angka vektor agar bisa diproses oleh komputer. Dan ada word embedding, yaitu teknik khusus untuk mewakili kata dalam bentuk vektor angka dan menggambarkan makna kata tersebut. Contohnya yaitu Word2Vec, glove, dan bird. A.2b jelaskan apa itu perbedaan, keunggulan, kekurangan pada metode BOW, TF-IDF, Word2Vec, glove, fast fetch, dan bird. Word embedding. Singkatnya, perbedaannya yaitu untuk BOW dan TF-IDF adalah representasi kata sederhana dari statis tanpa konteks. Untuk Word2Vec, glove, dan fast fetch itu memberikan representasi kata dense dan semantik tapi tetap statis. Kalau bird itu sendiri adalah model embedding kontekstual yang paling canggih dan memahami makna kata berdasarkan kalimat penuh. Tapi untuk bird ini sendiri, karena dia model-model yang paling canggih, dia juga sendiri yang paling berat. A.2c jelaskan apa itu stop words. Pada metode di atas, stop words apakah perlu dihapus? Stop words pada metode di atas yaitu perlu dihapus pada metode back of words atau BOW dan TF-IDF karena keduanya memiliki frekuensi kata, dan jika stop words tidak dihapus, kata-kata yang sering muncul mungkin tidak informatif ini dapat mendominasi hasil dan mengurangi kualitas feature. Sedangkan Word2Vec, glove, fast fetch, dan bird, penghapusan stop word tidak selalu diperlukan atau bahkan nggak dianjurkan. A.2d jelaskan apa itu sintaksis dan semantik. Mana metode embedding di atas yang merupakan
Contextual embedding. Metode embedding yang merupakan contextual embedding yang kita gunakan di atas yaitu menghasilkan representasi kata yang tergantung konteks kalimat adalah bird. Untuk metode lain seperti word to fact, glove, passphrase yaitu menghasilkan embedding yang statis atau tidak bergantung konteks kalimat. B. Image feature engineering. B.1 Feature extraction. Di sini kita mengambil dataset dari Kaggle dan dataset yang kita ambil itu anjing. Di sini kita membaca gambarnya dan menampilkan gambarnya. Di sini juga kita mengambil hasil histogram pada warna merah, hijau, dan biru. Ini adalah sampel image-nya dan ini adalah histogram untuk RGB. Untuk histogramnya di sini lebih mendominasi biru, mungkin di sini mengambil dari baju dari sang dokter hewan ini. B.1b mendemonstrasikan feature extraction menggunakan metode di bawah. Di sini saya menggunakan LBP atau Local Binary Pattern. Pertama di sini baca gambar dan konversi ke grayscale. Dan untuk parameter untuk LBP-nya di sini P-nya 8, R-nya 1. Dan tampilkan gambar hasil dan hasil yang sudah di LBP. Setelah gambar di grayscale yaitu akan menjadi hitam putih seperti ini, dan untuk hasil yang sudah di LBP texture image hasilnya seperti ini, seperti soal-soalan gitu. B1C demonstrasi shape atau edge feature extraction menggunakan metode di bawah. Di sini saya menggunakan KineEdge texture dari OpenCV. Pertama, terapkan KineEdge detection dan tampilkan gambar asli dan hasil edge. Di gambar asli dan hasil yang sudah di edge seperti ini menjadi full hitam dengan vektor yang warna putih. B.1D Keypaint feature extraction menggunakan metode di bawah. Di sini saya menggunakan ORB dan deteksi keypoint, deteksi generator. Di sini tampilkan hasilnya. Ini adalah original image dan ini ORB keypoint. ORB keypointnya di sini menonjol pada tubuh hewan atau anjing. B2 Vectorization. B2A demonstrasi embedding menggunakan metode flattening raw pixel menggunakan Python. Di sini kita resize gambarnya agar seragam dan flatten gambar menjadi satu dimensi vektor atau embedding dengan rasio 64 kali 64 kali 3 atau hasilnya yaitu 1228 8 dimensi. Di sini shape after resize-nya kita mendapatkan 64 dan 3, dan flatten image shape-nya yaitu 1222 8. Dan fresh time value-nya seperti ini. Ini adalah hasil ketiga gambarnya, yaitu di resize menjadi 64 kali 64, menjadi sedikit memixel karena mungkin terlalu kecil. B.2b embedding menggunakan metode di bawah. Di sini saya menggunakan BOVW embedding dengan ORB dan Kamins. Di sini saya mengambil beberapa gambar dari dataset, yaitu tempatnya 5, dan ekstraksi ORB dari semua gambar. Dan menggunakan Kamins untuk membentuk visually vocab dan representasi setiap gambar sebagai histogram dari visual words.
Dan hasil visualisasi dari histogramnya untuk visual word frekuensi hasilnya seperti ini. Yang paling tinggi di sini ada 12.5 dengan menyentuh hampir 40 frekuensi. Dan untuk yang paling kecil di sini ada pada frekuensi 10 titik sekian dengan tinggi 8 frekuensi. B2C, demonstrasi CNN embedding menggunakan metode di bawah. Jadi saya menginstal TensorFlow. Pertama itu plot efisiensi tanpa top error atau hanya fitur extraction. Sini load dataset dan ekstraksi fitur ke CNN dan tampilkan hasil embedding. Untuk hasilnya seperti ini pada input image for efficiency embedding. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.